Indonesia sebagai cambah mereka keusahaan di inovasi dan berdaya saing di era inovasi industri. Bagaimana cara mendorong kader-kader ini menciptakan pengusaha? Oke, terima kasih teman-teman dari media wartawan yang kemudian. Yang pertama saya sampaikan buat teman-teman bahwa musda yang terjadi pada hari ini dan sudah melahirkan ada sebagai ketua umum BPDI Kalimantan Utara. Ketua umum yang kedua ya, saya berharap bahwa sesuai pemilihan tadi bahwa kuncinya adalah bagaimana di bawah kepemimpinan Arif melakukan sebuah perubahan yang signifikan, terutama bagi ini, terutama pada konteks open recruitment yang berkualitas. Open recruitment yang berkualitas pada akhirnya jauh calon anggota HIPMI di sana, dalam hal ini para pebisnis dan pelaku usaha. Lalu kemudian ada sebuah metode dan sistem pelatihan yang dilakukan secara internal HIPMI, yaitu ada namanya Diklat. Diklat ini adalah sebuah pelatihan yang dilakukan oleh BPC. Jadi BPC itu lebih dari korban. Dan ada juga namanya Porbis. Porbis ini dilakukan juga dalam rangka untuk membangun sebuah kolaborasi antara sesama teman pengusaha dalam rangka meningkatkan jejaring sesama pengusaha. Karena sekarang eranya adalah kolaborasi, maka barang tentu ini penting dalam konteks pengembangan usaha. Satu contoh bahwa ketika teman sesama anggota HIPMI, teman si A punya sebuah produk, teman B punya produk yang lain, apa yang bisa didorong oleh kalian? Oleh karena itu, kita berharap dengan tanggung jawab yang berkualitas itu, dan kemudian ada pelatihan yang dilakukan oleh HIPMI pada 3 kompetensi. Ya, ada pelatihan soal kepemimpinan, pelatihan soal organisasian, pelatihan soal bagaimana mengelola keuangan perusahaan, pelatihan soal bagaimana membuat bisnis plan. Ya. Ini adalah pelatihan yang dasar dan sangat penting bila dilakukan oleh HIPMI pelatihan dan pelatihan dikawal oleh BPD dalam rangka meningkatkan kualitas kader. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas kader yang paling tentu karena ini adalah para pelaku usaha dalam rangka karena kualitas itu kemudian meningkatkan usahanya dari bisnis yang biasa dia naik menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu harapan kita di sini. Maka kuncinya tadi soal open recruitment, sedang rekrut ada pelatihan dalam bentuk dilacak Porbis. Lalu kemudian di situ ada jejaring bisnis sama dengan ini. Lalu kemudian bagaimana bisnis karena ada jejaring dan kolaborasi itu, bagaimana bisnis kita bisa naik. Ini penting karena ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh HIPMI adalah gerakan membelanjakan belanja pada produk teman sendiri. Artinya bahwa kalau ada banyak anaknya kader HIPMI yang punya berbagai macam produk atau usaha kafe atau apa, ya adalah HIPMI tidak perlu kemana-mana. Mereka hanya datang bisa sama teman-teman anggota HIPMI sendiri yang punya kegiatan usaha tersebut. Ini penting. Ini dalam rangka supaya perputaran keuangan itu terjadi sama anggota HIPMI. Ini penting dalam HIPMI. Nah, bagaimana kewajiban dibuka dalam rangka melahirkan kepemimpinan daerah dan kepemimpinan nasional? Boleh saya katakan bahwa hari ini banyak senior HIPMI yang lahir dari kawasan kita seperti Pak Erick Thohir, ya, yang hari ini dia berbeda, Bahlil Nahdalia, Sandiaga Uno, ya, ini di luar senior. Ya, di partai-partai politik ada Abu Jalbaki, Ketua Umum, ada Surya Paloh, ya, ada Osman Sabta, ya, ada Anggol Lasono, ya, ada Abdul Latif, ya, yang punya mall Pasaraya itu Pasaraya Kuala, ya. Ini adalah wujud lahir dari sebuah kawasan terbuka yang dilakukan oleh HIPMI dalam rangka melahirkan pemimpin daerah atau pemimpin nasional. Nah, itu terbuktinya. Maka pada itu sisi pelatihan itu perlu kita lebih membutuhkan, ya. Karena kita ini ada skill pengetahuan pengusaha itu
berusaha itu bagaimana menciptakan tidak ada menjadi ada dan bagaimana ada menjadi besar. Nah, ini juga yang kita ajarkan kepada seluruh kader-kader kita yang ada di sini, ya. Baik yang baru direkrut maupun yang berproses dari KPD sampai ke DPD. Ini adalah menjadi proses kita. Nah, konteks secara internal lingkungan, bagaimanapun ini adalah sebuah kabupaten yang di ujung utara Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara luar, terutama Malaysia. Maka ini sebuah potensi besar yang patut memberi kapitalisasi secara baik oleh teman-teman DPD HIPMI Kalimantan Utara maupun teman-teman DPD HIPMI di Kabupaten Lebak. Banyak pulau-pulau bisnis di perbatasan. Kalau ini dimanfaatkan secara baik, barang tentu kalau perdagangan ini dimanfaatkan secara baik, maka barang tentu bisa menghasilkan sebuah income yang baik bagi semua kader-kader di Indonesia. Ya. Jadi saya pikir ini penting dilakukan. Banyak hal atau terobosan-terobosan bisa dilakukan juga. Saya berharap juga dengan kepemimpinan saudara Arif ini bisa melakukan sebuah terobosan baru. Bagaimana semua program-program hasil laut yang ada di sini bisa diekspor langsung, ya. Baik itu ke Filipina, baik ke Malaysia maupun ke China, jadi mereka tidak perlu menjual lagi karena ada aspek kualitas dan aspek kualitas dan aspek ongkos logistik itu, ya. Saya kira ini kita bicara proses dari bawah, ya. Nah, itu dari saya, karena bagi saya yang dengan saya pada hari ini dalam rangka untuk menghadirkan musda ini dengan semua catatan yang sangat penting adalah bagaimana sebuah gerakan perubahan yang dilakukan oleh Ketua Umum Arif ini, mulai dari utama DPD ini nantinya lalu sampai dengan sebuah DPD. Saya kira Anda masih ada kekuatan kader, tolong diperbanyak kader lagi, ya. Tolong pelatihan di depan semua DPC, ya, panggil semua DPC, bikin Ketua Umum, jangan kebijakan-kebijakan organisasi, kebijakan internal. Ini dalam rangka betul-betul kita menciptakan kader yang berkualitas sehingga ini membuktikan bahwa inilah kawan kenal dibuka dalam rangka atau dilahirkan pemimpin daerah Kabupaten Lebak. Saya kira itu dari saya. Ya. Ada pertanyaan? Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan dari saudara. Tentu pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua KPD. Selanjutnya untuk permasalahan yang bukan. Taruhlah sekarang yang bekerja ini adalah rumput laut. Saya berharap ini menjadi bapak angkat daripada pengusaha rumput laut yang ada sekarang. Artinya begini Pak, sekarang ini pengusaha rumput laut gabungan kelompok tani yang bergerak di rumput laut memasarkan barangnya ke di luar daripada ikan. Maksudnya ini barang terompor Pak, dari pembeli pengumpul, kemudian ada yang khusus membeli saja, kemudian ada yang membawa ke Makassar ke Surabaya. Saya berharap ini mengadopsi Gapoktan yang ada di Nunukan. Bagaimana supaya Gapoktan ini langsung berhubungan dengan IPMI yang berjembatani dengan pengusaha yang ada di taruhlah di Surabaya. Artinya tidak perlu lagi lewat pengusaha yang ada di sini. Ini sangat kasihan. Banyak yang dapat dibayangkan Pak. Pak Sambas yang di DPD kemarin sudah katakan bahwa untuk Nunukan ini sudah disiapkan dana kursus sebanyak 50 miliar. Namun yang digunakan itu dimanfaatkan cuma 17,5 miliar. Berarti masih ada 13,5 miliar. Barangkali bisa, kalau pengusaha di sini barangkali UMKM yang mau ngambil kredit mungkin dia mau pakai. Tapi kalau ada pengusaha taruh orang IPMI yang menjadi jembatan, menjadi pangkat, bisa jadi memanfaatkan kur ini sehingga mampu menampung menjembatani pengusaha pulau, tidak lagi harus ke sini dulu, kemudian ke Makassar dulu, kemudian ke Surabaya dulu. Kalau perlu kenapa tidak IPMI langsung ada ke sini? Ada yang khusus menjembatani itu. Yang kedua, di masa COVID ini Pak, kita lihat yang bergerilya itu adalah usaha-usaha kuliner. Karena kalau tidak, apa yang mereka mau kerja? Mungkin Bapak lihat sepanjang jalan ini di mana-mana ada kafe. Jalan ini kan itu semestinya jadi percontohan orang tiba di Nunukan sebagai wajah
yang pertama-tama dilihat begitu kita masuk di kawasan pelabuhan itu kan terlihat ini. Karena apa? Di situ terdapat ya pengusaha-pengusaha kuliah yang sama sebenarnya. Maksud saya, jadilah Bapak angkat bagi mereka. Mungkin Bapak bisa menjembatani dia, sama seperti jangan cuma anggotanya saja yang dikasih pendidikan tadi. Tapi bagaimana merangkul ini pengusaha, mungkin dia bisa berani usaha. Dan tadinya kuliner, jangan cuma semua di sini jual. Sebenarnya juga jualannya sama. Masalahnya mungkin ada dari ini yang khusus. Oh ini loh yang harus yang ada di luar potensi untuk dikembangkan. Ajak mereka Pak. Itulah harapan dari kami barangkali. Terima kasih. Tadi awal pembicaraan itu soal teknis bagaimana pembangunan di depan. Yang saya mau tanya ini adalah progres atau program yang bisa kita lihat pada tahun 2021 hingga 5 tahun ke depan. Nah, saya teringat dulu tahun 2000 kalau nggak salah 99 itu ada kawasan pembangunan ekonomi terpadu itu Indonesia, kawasan pembangunan ekonomi terpadu itu yang berlaku di Sulawesi Selatan. Semua pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan dirangkul kemudian untuk melakukan sebuah grand design untuk kemudian mengembangkan suatu usaha. Nah, saya mau tahu ini perumusan apa yang akan dilakukan ini ke depan dari 2021 hingga 5 tahun kemudian Pak, karena ini persoalan pandemi COVID kan, jadi semua Indonesia sebenarnya ini 2021 itu dalam rangka membenahi pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, saya mau dengar aja apa terobosan ini 2021 hingga 5 tahun ke depan. Kasih tahu. Ya, otonomi soal itu. Beberapa tahun saya juga punya malu. Memang ini problem kita kawasan-kawasan khusus ini. Kita punya beberapa tahun, tapi kalau kita tidak punya industri, ini problem. Maka kemudian kita harus pergi Jawa, kan industri ini ada Jawa. Maka saya berharap bahwa hari ini telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah bersama-sama mendorong mendapat investor agar membangun industrinya di sini. Ya, membangun industrinya. Saya juga akan cek ini situasi dari COVID. Hampir para investor nasional maupun investor asing kebetulan saya status di BKPM. Tapi karena pasca kondisi COVID ini, memang beberapa kawasan yang di negara-negara yang investor itu rata-rata masih lockdown, jadi belum masuk. Kita berharap pada 2021 COVID akan menurun, kalau tidak kedua negara. Kalau bicara kepentingan itu perasaan di kepala. Tapi untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Utara, saya berharap bahwa daripada ini dari tangan ke tangan ini membuat ini lebih mahal. Kalau itu dibeli, kerjasamakan, ada perusahaan teman-teman ini ambil, lalu kemudian kita supply di Jawa, tapi sementara waktu, karena tidak ada industri. Nah, ini tidak ada industri. Nah, oleh karena itu, kita berharap bahwa adalah ketua umum yang penting ke depan, ya, ini kami sudah terpilih ketua umum, kira-kira ke depan seperti apa gitu. Nah, ini tantangan buat kita. Siapa yang jual mau itu kita para pekerja-pekerja suku dulu budak ini baru kapal itu kita kirim ke Jawa seperti itu. Tapi saya juga tidak mau tangan-tangan. Kalau bisa, ya kalau teman-teman bisa beli langsung aja kita bisa ke Makassar dulu, itu kan ongkos logistiknya lebih mahal. Pasti mereka lebih murah dari kita. Mereka itu ongkos logistik juga di Surabaya. Nah ini penting kita perhatikan ya. Tolong dibagi juga teman-teman. Yang kedua, soal kawasan ekonomi CAP, ya. Memang CAP, namanya CAP itu ada dua hal penting. Harus ada pelabuhan, harus ada industri. Pengusaha-pengusaha lokal yang ada
Pulau Sulawesi Selatan harus menjadi partner lokal dari kawasan industri, kawasan KEK. Kalau KEK tanpa pelabuhan, tanpa industri tidak bisa. Ini contoh KEK di Tanjung Siak ini, misalnya gambar. Dari zaman dulu lama itu sudah dibangun kawasan dulu disiapkan. Pelabuhannya ada, cuma industri ada. Nah industri kalau ada apabila kita sedia listrik. Karena di sini para investor juga akan bertanya, gimana kita sedia listriknya? Dan itu mahal. Untuk membangun power itu mahal. Ini tantangan dari pemerintah sebenarnya. Nah sekarang hukum investasi bagi kita sekarang adalah bagaimana setiap investasi nasional, investasi asing yang ada di daerah itu yang menjadi partner lokal adalah betul-betul para pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Pertanyaannya kemudian, apakah teman-teman dari daerah siap atau tidak? Suka atau tidak suka bahwa era perubahan dalam konteks investasi dan bisnis mengalami perubahan yang luar biasa. Teman-teman para pelaku usaha di daerah yang termasuk ada dalam organisasi yang namanya HIPMI tentu harus menyiapkan ini. Karena konteks bisnis internasional sekarang nggak bisa ada saham bodong. Saham harus ada berapa? 25% ya, karena 25%. Satu contoh, saya dengan investor Cina begitu di take over coasternya di Maluku, saya saham sekitar 50%. Tugas saya adalah membangun pabrik ekspor. Nah, itu maksud saya. Cipta modal itu. Itulah saham. Sehingga kita jangka panjang. Nah, saya berharap nantinya kalau agenda sudah nanti selesai, saya insya Allah kalau investasinya di sini, di Provinsi Kalimantan Utara, maka saya pasti akan menunggu teman-teman. Sebagai partner lokal, apakah itu dari bisnis konstruksi, dia bisa bangun apa, dari sisi materialnya, atau apa bisa. Ini yang tentu teman-teman secara harus menyiapkan dulu. Nah, ini yang kita berharap di era tahun 2021 di atas. Ini tergantung situasi pandemi COVID-19. Karena hampir semua negara di luar, negara-negara Eropa maupun sebagai besar negara Asia, jangan Eropa, Malaysia aja lokal sama Singapura. Kita juga nggak bisa masuk. Nah, ini juga mengganggu proses perdagangan sebenarnya. Harusnya kita sudah landing sebenarnya dalam konteks investasi, kalau tidak lokal. Dan saya berharap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan situasi pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur pulih, kalau kemudian ada investor asing dari luar, sehingga kawasan-kawasan KEK nantinya ini bisa industri masuk gitu. Ada sebagian di situ loh. Nah, contoh di Jawa Timur. Saya kebetulan komisaris sekarang di Jawa Timur. Kawasan kita ada industri dan pelabuhan. Sekarang status sudah KEK. Di situ ada smelter dibangun oleh Freeport. Ada 100 hektar. Ya, ada beberapa industri di situ. Ada pelabuhan. Nah, di situ ada lagi yang ada di Jawa Timur. Masa belum masuk? Ada yang main minyak, ada juga yang konstruksi, ada yang main juga di kas. Ya. Tetapi saya bilang ini profesional. Perusahaan harus betul-betul siap, profil-profilnya jelas. Ini maksud saya, kita diperlukan ini supaya ketika industri masuk, apa yang bisa perlu teman-teman? Jangan sampai industri sudah masuk, teman-teman tidak siap dan Jawa lagi masuk. Bukan soal suku, mohon maaf. Jangan saudara kita lagi pengusaha dari Jawa masuk. Nanti kita jadi penonton yang bisa ini. Kita berharap bahwa dengan adanya partner lokal itu teman-teman bisa berbisnis, ada perputaran uang. Sebab kalau teman-teman dari Pulau Jawa pengusahanya datang ke sini, begitu diambil uang, dia simpan di Jawa. Simpan di Jawa ya. Bisa jadi pekerja-pekerja Pulau sama dari sana. Nah, harusnya
Nggak apa-apa diberikan pelatihan supaya mereka ada pendapatan, kepastian pendapatan. Kalau ada kepastian pendapatan maka sekerja satu. Bagaimana orang mau belajar kalau kemudian tidak punya gaji? Karena kepastian pendapatan itu dari sisi ekonomi akan meningkatkan sekerja satu. Kalau orang punya gaji bisa belanja di warung, bisa belanja di pasar, belanja apa? Ini pertanyaan. Maka di sekitar investasi di daerah, saya berharap didorong perda nantinya. Perda ini harus didorong perda bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, para pekerja itu secara besar wajib dan punya produk. Dan pekerja lokal itu harus teman pengusaha lokal supaya ini memastikan pertumbuhan ekonomi daerah itu tumbuh secara baik. Ini penting. Nah, nanti secara teknisnya karena beliau ini kepala daerah Kalimantan, beliau sudah jawab sebenarnya. Saya cuma menjawab dalam konteks global aja. Beliau yang layak sebenarnya sama Pak Manto, Ketua Dewan Pembina. Dia baru bicara, jangan sini bukan, atas negara penjara. Ya, mudah-mudahan jadi ketua terus dah. Supaya udahlah, kalau oke daripada perdagangan ini juga tidak masih manual. Nantilah kita kuatkan Departemen Perdagangan agar kuota ini diatur secara baik. Jangan lagi saudara-saudara kita yang pergi lewat jalur Islam ke Malaysia. Ini manusia, ini sudah kita bukan hewan ini. Nah, olehnya karena itu ini harus mengatur itu. Kalau orang mau ke Malaysia, sektor usaha di sektor jasa itu siapa yang pergi? Bagaimana pengusaha paspornya yang mudah, cepat dan tidak mahal. Tetapi ini memastikan kita membantu pemerintah dalam rangka untuk bisa betul-betul mempermudah saudara-saudara kita, para bisa yang ada di Malaysia. Ya, teman-teman di daerah harus visioner. Kalau saya putra daerah di sini, saya kenal kan. Ya, karena kita ini kan punya perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ya, belum ada begitu dengan. Tidak ada hal yang kita lakukan. Tapi kalau dengan tinggal begini, bisa-bisa kita pernah juga bisa balik. Saya kira itu dari saya. Nah, selanjutnya beliau harus menjawab. Kayak ini tantangan bagi ketua umum sebenarnya. Dan implementasinya akan dilakukan oleh beliau sama Pak Pimpinan ini. Waktu dan tempat seperti sana. Jadi begini barangkali. Ini Pak Pimpinan. Makbul. Ya, lalu ada ini di sini barangkali Pak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pemerintah daerah ini harus menyiapkan satu kawasan. Yang saya tahu, pasca sebelum pilkada kemarin, Ibu Aja Silore itu selaku bupati sudah memiliki Grand Design. Jadi sudah ada Grand Design untuk kawasan industri Pak, di Nunukan, yang tepatnya di Mansapa sana itu. Di Mansapa sana Pak, di Nunukan Selatan. Iya, jadi maksud saya begini, Grand Design itu sudah dalam bentuk proposal. Kemarin yang minta itu yang saya tahu, informasi dari beliau, salah satu anggota Wapres, kalau salah Pak Mujono siapa namanya, anggota Wapres sekarang, itu beliau itu tertarik setelah mendapat gambaran dari Bupati Bani ini, terutama untuk komunitas rumput laut. Jadi memang dia berniat untuk membangun pelabuhan Pak sendiri. Dia bilang saya harus bangun pelabuhan sendiri. Jadi maksudnya dari Nunukan langsung ke Cina. Nah, tapi ini kan tidak berlanjut di barang. Jadi maksud saya kalau ini ada niat tadi, mungkin ada salah satu pengusaha ini yang ada di Kaltara ini seperti ada jembatan bekerja sama dengan pengusaha ini yang ada di pusat Sampang. Mungkin yang ada di ketertarikan untuk membangun yang seperti apa ya waktu tadi ini. Artinya daerah sudah siapkan lahan itu Pak. Jadi daerah sudah siapkan lahan, sisa ini lahan mau diapakan. Padahal ini lahan sudah dalam bentuk Grand Design kawasan industri.
Itu yang saya tahu Pak. Jadi silakan Pak Ketum nanti Pandi bisa barangkali minta ke beliau. Yang saya tahu itu apalagi Pak Ica itu yang pegang itu Pak, yang barang bisa ngomong. Itu barangkali Pak Ketua. Artinya gerindra saya sudah ada untuk Kabupaten Bukan. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya kita ke depan sesuai dengan cita-citanya adanya. Ini adalah sebagai mitra strategis dari pemerintah. Artinya kita selalu berkoordinasi dan bernegosiasi ke pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menjadikan kader-kader ini sebagai mitra strategis mereka untuk pembangunan ke depan. Termasuk yang tadi yang Bapak sampaikan masalah industri dengan sampah. KEK ya Pak ya, kawasan ekonomi khusus gitu ya. Saya terus terang baru dengar ini yang Bapak sampaikan. Jadi dan ini apalagi pergantian melanjutkan kepemimpinan yang sudah ada dari pemerintah daerah, pastinya mereka akan melanjutkan apa yang sudah mereka canangkan. Nah, ini dari DPC di Kaltara pasti akan menindaklanjuti hal ini. Terima kasih. Jadi kalau yang kawasan ekonomi khusus yang memang ada di Tanah Gunung di provinsi. Mungkin ini kawasan industri ini yang ada di Ruang Sapa yang ingin dibuat seperti pabrik rumput laut. Mungkin pernah direncanakan sama orang kementerian ya mau datang ke sini memang ya. Cuma mungkin banyak kendala. Saya kurang tahu juga masalah teknis lainnya. Cuma sempat mendengar dulu. Jadi mungkin ke depan kebetulan sampai kita ada staf ahli Menteri BKPT Pak Bahlil dia. Nah ini yang mungkin harus kita berikan masukan kepada beliau kira-kira karena terus terang kawasan-kawasan ekonomi khusus ini yang baik yang makro maupun yang mikro ini banyak sekali di Indonesia, sangat banyak. Nah, kita yang dibutuhkan kira-kira apa yang menarik yang bisa membuat orang di pusat itu atau investor yang di pusat tertarik untuk datang ke sini. Pernah juga saya bawa teman-teman pengusaha untuk tahu rencana membangun pabrik di sini, tapi dia lihat kendalanya di air sama listrik. Akhirnya mereka menguruskan niatnya seperti ini. Dia menghitung bahwa produksi rumput laut di kabupaten ini sangat besar, cuma keterbatasan infrastruktur lah, listriknya, airnya. Jadi mungkin ke depan saya pikir karena ada program gubernur yang sangat bagus yang membangun PLTA, nah itu yang pertama harus kita golkan dulu sehingga kendala-kendala kita di daerah terutama masalah listrik bisa kita pecahkan. Yang saya dengar juga ada di Sungai Sembako pembangunan PLTA 250 MW. Nah itu juga bisa dilakukan dipercepat terobosannya. Apalagi sekarang diizinkan semua sudah di pusat. Artinya raja-raja kecil yang di daerah ini yang biasanya maksudnya agak mempersulit, ke depannya mungkin akan lebih cepat. Tinggal kita aja yang para pengusaha-pengusaha di daerah ini apa yang kita ingin lakukan cepat pembangunan di daerah. Jadi mungkin itu salah satu masukan dari saya yang saya lihat di Kalimantan Utara. Mudah-mudahan kendala yang ada selama ini yang saya lihat terutama masalah listrik dan air bisa cepat teratasi karena selama ini yang dipakai masih PLTD diesel ya solar kebanyakan. Kecuali yang di Tanjung Selor yang sudah memakai PLT batu bara. Itu aja mungkin. Ini, kau ketemu bupati lah, ambil ke desa dulu lah. Pastikan harga tanah di situ kemana juga. Ya, kalau tanah juga ada mafia, bahaya juga. Jadi investasi di Cina itu pemerintah memberikan kepastian, itu soal di Vietnam. Jadi kepastian tanahnya diberikan kemudahan oleh pemerintah Vietnam. Jadi begitu perantara Cina Amerika
di mana perusahaan-perusahaan yang produksi di China di-ban oleh Amerika, mau bersekutu oleh Amerika. Jadi di-ban ini nggak boleh mereka jualan ke negara-negara produksi di China, bisa jualan, tidak bisa jual ke Amerika maupun negara-negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika. Solusinya, maka pengusaha-pengusaha yang punya pabrik itu kemudian menghentikan dari China, ya, dia hentikan dari China, dia cari di negara Asia Tenggara. Itu dibangun pabrik, dia produksi, dia bisa jual ke Amerika, dia bisa jual ke negara-negara seperti tadi. Nah, Vietnam karena birokrasinya bagus, tidak ada mafia tangan di sana, pemerintah memberikan kepastian. Akhirnya mereka menjadi pilihan. Ini penting dari pemerintah daerah. Ini kan mafia-mafia tadi dari keuangan kecamatan sampai ini. Kebiasaan. Nah itu tidak baik untuk investasi. Ini perlu diberikan. Ya. Kemudahan ini uangnya diberikan. Tidak perlu jual tanah, rakyat tidak punya tanah. Negara pun bisa jual tanah, tapi sewa ada kontrak. Gitu loh. Sehingga kepemilikan tanah itu betul-betul oleh negara dan rakyat. Begitu saja. Ambil Indonesia ini, bawa ke tengah Indonesia ini ya. Ya, dia sama bupati, ya bu kita bantu, tapi kalau kita bawa data, ya kita yang sebagai partner. Jangan sampai teman-teman yang berjuang bersama-sama di politik lagi menjadi partner itu berbahaya itu. Nah, itu saja. Jadi yang disampaikan Ketua Boy ini tadi secara global, maksudnya skupnya skup nasional. Sedangkan kita di BPD Kaltara saat ini bicaranya skup Provinsi Kalimantan Utara, bahwa provinsi ini berbatasan dengan negara lain. Samping keuntungannya banyak, atensi dari pemerintah pusat juga banyak sebagai beranda negara, tetapi itu Hikmi melihat sebagai tantangan. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari adanya perbatasan tersebut, peluang untuk berusaha bekerjasama dengan pihak negara lain. Maksudnya di sini adalah Malaysia, Brunei dan Filipina. Bahwa saat ini memang banyak di luar negeri yang sudah mulai merintis bekerjasama dengan luar, dan secara tradisional pun kita sudah melakukan itu sebenarnya. Bagaimana di sini kawan-kawan generasi muda ini bisa tertular virus-virus ekspor impor itu tadi? Tentunya kita bukan yang melalui jalur tikus, karena jujur saja kita harus akui banyak jalur tikus ekspor impor antar kedua negara, ke Malaysia, ke Filipina. Tetapi Hikmi berusaha untuk ikut terjun ke sana tapi secara formal. Demikian. Terima kasih.